Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif di Esden 03 Kinali oleh Delianis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga acara diseminasi penyebaran budaya positif oleh CGP Angkatan 11 tahun 2024 ini bisa berjalan dan terlaksana dengan baik. Salawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan untuk baginda Rasulullah SAW yang sudah mengajak umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 03 Kinali, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah berkesempatan meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini, dan terkhusus untuk Ibu kita angkatan 11 tahun 2024 Ibu Delianis SPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Heru Putra STDI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafaqahu fil majalis Iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Heru Putra yang sudah melantunkan kalam ilahi di hadapan kita semua. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Srayanti SPD. Bapak Ibu semua diharapkan berdiri. Baiklah, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SDN 03 Kinali kepada Bapak Samsul Bayan SPD MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat ke Nabi. Kita pada pagi yang agak mendung ini kita dapat memenuhi undangan Bu Del Halis dalam rangka berkolaborasi salah disiplin positif di sekolah kita. Kemudian Pak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak dan waktu kepada saya. Kami dengar tadi sambutan dari kepala sekolah
Dan alhamdulillah sama-sama hadir. Bagaimana yang berlalu seperti kemarin yang disampaikan oleh Bu Muhaimah tentang masih masalah disiplin positif. Kalau menurut analisa saya, Ibu Mariaman kita sudah melalui CGP tahun 2023. Alhamdulillah sudah bisa memberi contoh kepada bersama dan berkolaborasi antara guru beserta anak. Nah, disiplin positif itu Bapak Ibu sebuah anjuran yang diberikan oleh pimpinan atau pemerintah kepada kita bersama. Jadi pelaksanaan ke depannya itu sebuah pekerjaan yang tanpa diperintah. Pendapat yang datang dari hati kecil kita melalui perasaan, sebuah kesadaran yang lahir dari hati kecil kita. Itu contoh kasarnya tadi tuh Bapak Ibu. Kenapa itu kita langgar? Sama dengan Bapak, ini terjadi di SD 26 Kinali. Kalau hari ini dan hari ini pakainya gini sampai hari Sabtu. Pernah guru tuh ngomong, Bapak tuh ada baju batik di rumah gaya itu kayak itu, dia pakai itu hari Jumat. Bukan ada, saya harus memberikan contoh yang terbaik yang bisa dipatuhi oleh kita bersama kan gitu. Kalau masalah pakaian Bapak Ibu banyak, tapi orang tuh nggak sadar, dia bicara tuh nggak sadar. Nah, dengan adanya atur pemerintah secara halus memerintah kepada kita, ikutilah kata-kata ini. Budaya positif. Membudaya kepada kita yang sifatnya positif, kita ketat, disiplin, tanpa kekerasan. Seperti kemarin saya sampaikan, kalau dulu anak pakai sepatu kita hukum segala macam, ini enggak. Kita berkolaborasi dan memberi contoh. Anak nggak boleh dimarahi. Anak tidak tahu apa-apa. Kita panggil orang tuanya, kita panggil mamanya, ya, kerja sama dia, apa kekurang dia. Kalau memang nggak ada sedikit pun, boleh dibantu oleh dana bos. Boleh, kalau pakaian anak boleh. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita sadari ke depannya. Namun barek lawak dalam tabe elok sadoirna. Wah iya tuh kalau nak karuah nggak lo besi tabe era. Aduh asarapi orang nama ngerencang batigo tuh aduh tuh. Nyaman. Aduh sadoira. Cuman kalau kita sekitar 30 orang, kita memakai 25 orang, yang 5 orang itu sadar sendiri dia tuh. Makanya dihalusi kata-katanya budaya positif. Bahkan sampai ke yang lain, apakah sampahnya, kehadirannya, dan segala macamnya. Bukan satu saja, itu adalah contohnya saja. Jadi Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu calon CGP, ataupun yang sudah CGP ataupun yang belum sama sekali. Mari sama-sama kita merendahkan hati, menundukkan kepala demi kemajuan terutama SDN 03 Kinali. Mudah-mudahan ke depannya walaupun kita ini tidak bisa dicontoh tapi dilayani oleh orang banyak. Dan saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan dapat kita maklumi dan kita pahami. Acara selanjutnya, acara inti dari acara diseminasi penyebaran budaya positif
yang akan dibawakan oleh Ibu Delianis SPD. Kepada Ibu Delianis disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya meluangkan waktunya untuk kegiatan sebaran budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 03 Kinali, Bapak Ibu Majelis Guru SDN 03 Kinali, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Moderator telah memberikan kesempatan untuk menampilkan penyebaran budaya positif, yaitu salah satu tugas kami di calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4 aksi nyata tentang budaya positif. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah yang mana kita semua diberi penikmat kesehatan, penikmat kesempatan untuk melakukan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini saya berdiri di sini bukan maksud menggurui, memberi pelajar, bukan. Cuman kami di sini berbagi materi pelajaran yang didapat dari kegiatan CGP, kemudian disebarkan kepada Bapak Ibu semuanya yang berada di sekolah kita ini. Aksi nyata pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini maksudnya kami di sini akan menyebarkan pemahaman, kemudian akan menampilkan nanti beberapa pengalaman penerapan budaya positif yang sudah ada dilaksanakan di antaranya. Adapun inti dari konsep atau peta konsep dari kegiatan budaya positif ini yaitu perubahan paradigma pelajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mana pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang berdiferensiasi itu maksudnya murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kelas, murid kita beragam. Ada yang suka belajarnya lebih menyendiri, ada belajarnya sukanya riang dengan temannya untuk bertanya, kemudian ada sukanya belajar sering didekati oleh gurunya. Nah, di sana kita nanti akan memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa kita satu kelas itu yang dilakukan, yang dikatakan dengan berdiferensiasi. Memenuhi kebutuhan murid sesuai perkembangannya, perkembangan psikologi murid kita tersebut. Disiplin positif.
Disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplin, yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai keyakinan yang kita yakini. Seperti halnya yang disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi, kita melakukan apa yang diyakini oleh kita. Kalau kita berada di sekolah SD 03 Kinali, yaitu kita melaksanakan yang hari Senin upacara misalnya, kita meyakini itu dan kita lakukan, tumbuhnya dari diri kita sendiri. Kemudian dengan berpakaian, hari Senin dan Selasa kita memakai baju seragam Pemda. Jadi kita lakukan itu dari diri kita sendiri, tanpa paksaan dari Bapak Kepala Sekolah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tentunya kita mulai dari diri kita. Setelah beranjak dari diri kita, mengajak anak melaksanakan disiplin, melakukan disiplin tanpa mengancam anak, tanpa menyogok anak, tanpa memaksa anak. Hal ini tentunya diharapkan tumbuhnya juga dari diri anak sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Yang tadi dikatakan timbulnya dari diri anak, itu dari intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau yang ekstrinsik itu dari luar, misalnya karena adanya penghargaan atau karena adanya hal lain, bukan dari dirinya dia ingin melakukan, niatnya gitu. Lanjut, ini gambar foto siapa Bapak Ibu? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengutarakan merdeka. Merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kita tidak terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Kita terlepas dari perintah-perintah, kita cakap memerintah diri kita sendiri, ya. Berdasarkan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, kita lanjutkan pendidikan yang kita laksanakan. Kemudian kita menggunakan adanya kebutuhan dasar manusia. Ini dasar kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kira-kira apa maksudnya kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, Bapak Ibu? Apa contohnya kebutuhan dasar kita yang bertahan hidup? Makan, iya, makan, tempat tinggal, kesehatan, iya. Kemudian ada lagi, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira bisa ibu guru yang lain menyampaikan apa itu kasih sayang dan rasa diterima? Contohnya? Iya, bagus, sosialisasi dengan teman sejawat. Contoh sedikitnya di sini saya rasanya sekarang ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada dihargai. Begitu juga dengan anak didik kita. Dia butuh
butuh kasih sayang dan rasa diterima, dihargai, posisinya di mana berada, itu salah satunya. Kemudian lagi kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini maksudnya bebas berekspresi, bebas menyampaikan pendapat juga bisa. Kemudian kebutuhan penguasaan. Yang lanjut kebutuhan kesenangan. Tentunya anak didik kita ini pada umumnya mendambakan kebutuhan kesenangan sesuai dengan tingkat umurnya. Lanjut motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Dia patuh disiplin sekolah, dia ikuti disiplin sekolah, pada dasarnya hanya karena takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain ini, murid melakukan disiplin, mematuhi disiplin hanya karena imbalan, karena ada yang diharapkan. Perilaku yang seperti ini juga termasuk motivasi yang bersifat eksternal, ya, dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, berikut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu tumbuhnya dari diri siswa tersebut. Murid itu melakukan disiplin karena kesadaran dari dalam dirinya. Nah, hal inilah yang merupakan motivasi intrinsik. Ini yang kita harapkan. Semoga hal seperti ini bisa kita mulai dari diri kita, kemudian kita bisa mencontohkan untuk anak didik kita, untuk sekolah kita SDN 03 Kinali. SDN 03 Kinali luar biasa. Mantap, terima kasih Bapak Ibu, semangatnya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kapan dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Yaitu apabila kita mengacu pada hukuman. Karena dengan hukuman itu akan mengakibatkan menyakitkan pada perasaan anak, membuat tidak nyaman, kemudian murid merasa takut, ada rasa memaksa, ada rasa terpaksa. Dengan adanya hukuman, murid bisa jadi menyembunyikan kesalahan. Kenapa dia sembunyikan? Karena dia takut dengan hukuman. Kemudian murid bisa menjadi rendah diri karena mungkin melakukan kesalahan, dihukum terus dan dihukum terus karena kesalahannya. Kemudian dengan penghargaan, disiplin dengan identitas gagal, kita melakukan penghargaan, itu akan membuat tidak efektif. Kemudian bisa merusak hubungan antara siswa, antara orang yang diberi penghargaan itu, akan menimbulkan sifat iri. Salah satunya mendapatkan penghargaan terus-menerus, dan di sisi lain yang lainnya tidak, itu akan menimbulkan sifat iri, merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Lihat yang lain yang terus-terus dapat penghargaan, nah yang lainnya lagi mematikan kreativitas, dia mati kutu aja, mundur diri sendiri. Kemudian menghukum dengan sifat ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Inilah
Inilah konsep disiplin dengan identitas gagal. Lanjut berikutnya. Nah, yang tadi ada identitas gagal dan tentu adanya juga konsep disiplin dengan identitas kesuksesan. Ini yang kita harapkan semoga nanti akan tercapai ya Bapak Ibu. Amin. Konsekuensinya adanya penguatan jangka pendek, perlu penguatan yang berkelanjutan. Ini maksudnya kita berikan kepada siswa yang melaksanakan disiplin positif. Dengan adanya penguatan yang berkelanjutan, tentunya mereka akan bersemangat dan terus semangat untuk meningkatkan kedisiplinannya. Restitusinya yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid kontrol dirinya, memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kenapa? Karena murid selalu menghormati peraturan. Dia kehilangan waktu untuk merenung kesalahan karena selalu dilaksanakan disiplin. Sedikit celah untuk merenungi kesalahannya. Lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apakah ciri-ciri dari restitusi itu? Yang mana ciri-cirinya yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu memberikan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, murid tidak mengerjakan tugas. Yang hukuman, di sini guru menghukum murid berjemur 10 menit. Gurunya marah, muridnya menjadi takut. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas di jam istirahat, tapi sebanyak 2 kali lipat. Gurunya tegas, murid menghormati peraturan. Restitusi, di sini langkahnya guru menanyakan keyakinan kelas, keyakinan dirinya. Ini yang membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaannya. Dalam pelaksanaan restitusi itu juga kita bisa menggunakan posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang mana yang 5 itu, yang pertama penghukum, posisi penghukum. Kedua, posisi membuat rasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Nah, inilah 5 posisi kontrol yang sering dipakai
Mungkin kita semuanya sudah pernah memakai di antara posisi kontrol ini. Penghukum. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut yang menimbulkan membuat rasa bersalah. Pada posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi pemantau, yaitu guru memantau, berarti mengawasi. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini mana yang lebih bagus kita gunakan? Posisi manajer. Iya. Kenapa kira-kira kita gunakan posisi manajer? Murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan menemukan solusi atas masalahnya. Iya, bagus, terima kasih. Di sini kita lebih bagus menggunakan posisi kontrol, yaitu manajer. Di mana di posisi ini kita menginginkan nantinya muridnya bertanggung jawab atas kesalahannya, dan kita mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kalau di posisi teman, misalnya kita gunakan posisi teman, nanti muridnya merasa lebih enjoy karena dia merasa kita tuh sebagai teman. Kadang-kadang teman itu kan bisa ditawar Bapak Ibu ya. Kemudian begitu juga dengan posisi kontrol lainnya, nanti pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Kita lanjut. Berikut contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang 5 posisi kontrol ini contoh penerapannya. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kalau seandainya siswanya tidak mematuhi aturan sekolah, nanti langsung dapat hukuman, misalnya berdiri di tiang bendera atau yang lainnya. Kemudian ada posisi membuat rasa bersalah. Ini contoh kalimat yang digunakan ibu gurunya. Berapa kali bu guru harus memberi tahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Karena ibu gurunya kecewa, siswanya merasa bersalah. Posisi teman. Ini contoh kalimatnya. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu buat salah. Jadi kesannya datar aja, teman. Ya. Kemudian posisi pemantau. Di sini guru posisi pemantau. Contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan beda dengan manajer. Ini posisi manajer. Guru menggunakan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahan kira-kira? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Di sini guru menggali siswa itu untuk menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Guru mendampingi siswa mencari solusi atas pertanggungjawaban kesalahan yang dia lakukan. Berikut kita lihat video tentang posisi kontrol ya Bapak Ibu. Silakan kita tonton dulu sebentar. Inilah posisi kontrolku. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Cerdas.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 positif kontrol. 5 positif kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 positif kontrol yang dikembangkan oleh Brian Blossom dan contoh penerapannya. Lima positif kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, tayangan film tentang 5 posisi kontrol untuk guru. Karena tadi dijelaskan dari posisi kontrol teman, hukum, manajer, dan semuanya. Kira-kira yang akan kita gunakan apa ya Bapak Ibu? Posisi manajer, ya, posisi manajer. Semoga kita bisa menerapkannya. Dalam menerapkannya tentulah tidak mudah. Namun dengan niat dan etikat serta kolaborasi kita bersama, semoga kita sebagai guru bisa menciptakan murid atau siswa kita yang mandiri, berakhlak dan bertanggung jawab. SD 03 Kinali. Luar biasa. Lanjut berikutnya yaitu setelah memaparkan video posisi 5 kontrol, kita akan lanjut dengan prosedur pembentukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Hal ini tidak asing lagi Bapak Ibu semuanya. Saya yakin percaya semuanya sudah melakukan keyakinan kelas. Benar Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Di sini ada pun prosedur pembentukan kesepakatan kelas. Yang pertama, mempersilahkan kepada siswa atau murid kita di kelas untuk memberi pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Hal ini kita serahkan kepada murid-murid, kepada siswa. Hal apa saja yang akan disepakati, hal apa saja yang akan diyakini di dalam kelas. Nanti setelah ada usulan atau pendapat dari mereka, lanjutnya kita mencatat
dicatat semua masukan dari siswa. Misalnya siswa A mengusulkan tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Kemudian ada lagi bisa jadi tidak boleh mencela teman, Bu. Nah, begitu. Semuanya hal tersebut kita catat. Catat bisa jadi dicatat di papan tulis atau di kertas besar ataupun tempel di dinding juga bisa. Kemudian langkah berikutnya menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Semua pendapat dari siswa, semua masukan dari murid-murid itu kita susun berdasarkan prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu kita mengganti kalimat dalam bentuk yaitu kalimat negatif menjadi positif. Apa contohnya kalimat negatifnya? Bisa contohnya berkemungkinan siswa kita mengusulkan, "Bu, kalau menurut saya tidak boleh buang sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu." Itu masih berbentuk kalimat negatif. Jadi kita jadikan kalimat positif. Kira-kira bagaimana kalimat positifnya, Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, bagus. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, dan mungkin ada yang lainnya, misalnya tidak mencela teman. Jadi kita jadikan kalimat positif, yaitu menghargai sesama teman. Itulah bentuk prosedur pembentukan kesepakatan kelas. Kemudian setelah kita rubah menjadi kalimat positif, bersama dengan siswa meninjau kembali semua yang sudah diyakini, semua yang sudah dibuat untuk keyakinan kelas yang sudah rampung, dilihat bersama-sama. Setelah yakin itu akan disepakati, maka akan dilakukan yaitu langkah berikutnya menyetujui. Hal itu disetujui secara bersama. Untuk menyetujui ini bisa jadi kita gunakan misalnya untuk penandatanganan persetujuan keyakinan kelas, ataupun ada juga yang memakai sidik jari. Ya, semua siswanya satu sidik jari ke depan dengan berarti menyetujui keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat itu kita tempel di kelas, dipajang di kelas. Tujuannya apa? Supaya siswa ini selalu mengingat keyakinan yang sudah diucapkan bersama, keyakinan yang sudah dia setujui bersama, diingat dan dipatuhi, diyakini, dilaksanakan sesuai yang sudah dia sepakati. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, siswa gambar ini. Ini foto proses siswa membentuk keyakinan kelasnya. Setelah diajukan, ditulis di papan tulis, kemudian ditempel. Kemudian setelah disetujui, ini siswanya menyetujui perjanjian kesepakatan kelasnya. Kemudian segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga? Ini ada tahapan, 3 tahapan restitusi penyelesaian masalah. Yang pertama di sini tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti pada tahapan ini kita menstabilkan identitas dari permasalahan. Kemudian tahapan kedua, memvalidasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan ini maksudnya siswa melakukan kesalahan, melanggar atau
melaksanakan kesalahan, kegiatan itu dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mana. Nah, tadi kan ada 5 bentuk kebutuhan dasar manusia. Jadi kita validasi dulu kebutuhannya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tentunya setelah hal yang 2 ini terlaksana, sudah jelas identitasnya, sudah jelas validasi kebutuhannya, kemudian lanjutlah langkah yang ketiga, yaitu kita menanyakan keyakinan. Di sini ini tujuannya menemukan kesadaran kepada siswa tentang hal, tindakan, perilaku yang sudah dia lakukan sesuai atau tidaknya dengan keyakinan yang sudah disetujui tadi, keyakinan yang sudah mereka sepakati. Inilah sudah ada restitusi. Lanjut. Ya Bapak Ibu, bagian validasi kebutuhan. Kemudian lanjut tahapan berikutnya. Validasi kebutuhan, lanjut menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini keterangannya, boleh Bapak Ibu perhatikan. Nah, terakhir menanyakan keyakinan. Terus ada contoh segitiga restitusi yang sudah pernah kami lakukan di kelas. Mari kita lihat bersama. Saya tahu nggak ibu panggil kesini kenapa? Ibu mendengar cerita dari temannya, Sari suka mengejek Peggy, yang mengakibatkan Peggy menangis dan istirahat. Apakah itu benar? Benar. Kenapa Sari lakukan? Kenapa Sari lakukan itu? Apa sebenarnya perilaku masing-masing itu? Tidak tetapi sekali sesuai kan? Nah, kalau seperti itu yang saya lakukan, kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang saya. Sudah sesuai ya? Sudah sesuai ya kegiatan saya dengan keyakinan kelas yang saya? Belum. Melanggar yang nomor berapa, Ibu? Apa yang dilakukan? Paling memanggil ya apa hari Jumat apa dengan keyakinan sholat hari menghargai teman. Kira-kira untuk menghargai teman itu apa contoh perbuatan kita?
Ya. Oke, baik. Ini dibantu. Itulah Bapak Ibu contoh yang pernah saya lakukan, yaitu pada salah seorang siswa kelas 4B, yaitu Sari Ramadhani ya. 4A Sari Ramadhani. Itulah penyebaran pemahaman budaya positif kita pada hari ini. Banyak maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas semua perhatian dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi penyebaran budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Delianis SPD di hadapan kita bersama. Semoga pemaparan materi ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada kita dapat kita terapkan dalam pelaksanaan tugas kita dalam kegiatan belajar mengajar dan menumbuhkan budaya positif pada murid-murid kita nantinya. Saya sebagai moderator mohon undur diri, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya.